Hi, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study about English, about how to asking for agreement and disagreement. Okay, thank you for you to visit my YouTube channel Arifix. Okay, before we are going to study or to explain about how to asking for agreement and disagreement, please subscribe my YouTube channel and share to your friend, and don't forget to push the bell in order to get some update videos about English. Okay, today we will study English for the third grade of junior high school. All of you, everybody can check these videos in order to improve our English about asking for agreement and disagreement. Oke, jadi kepada adik-adik semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengungkapkan rasa setuju kita atau rasa tidak setuju kita tentang pendapat seseorang. Jadi bagi adik-adik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita ini atau melanjutkan penjelasan tentang setuju dan tidak setuju, mengungkapkan setuju dan tidak setuju ini, bagi adik-adik yang baru saja mengunjungi YouTube channel saya ini, jangan lupa untuk mengeklik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman, dan juga tekan tombol loncengnya agar adik-adik bisa mendapatkan video terbaru tentang pelajaran bahasa Inggris ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari agreement dan apa sih pengertian dari disagreement. Oke, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pengertian dari agreement. Agreement itu adalah menyetujui atau menerima pendapat orang lain yang diberikan kepada kita. Jadi cara menyetujuinya itu adalah dengan mengungkapkan beberapa ekspresi agreement tadi. Nanti saya akan memberikan beberapa ekspresi agreement, ya. Nah, yang kedua adalah pengertian dari disagreement. Disagreement adalah kebalikan dari agreement. Kalau agreement tadi dia menerima pendapat orang lain atau menyetujui pendapat orang lain, kalau disagreement adalah tidak setuju atau menolak pendapat orang lain yang diberikan kepada kita. Nah, cara menolaknya bagaimana? Yaitu dengan mengungkapkan beberapa ekspresi disagreement yang akan saya berikan nanti. Oke, jadi sudah paham ya pengertian dari agreement dan disagreement. Oke, selanjutnya saya akan memberikan ungkapan-ungkapan bagaimana sih cara kita menyetujui pendapat orang lain dengan mengungkapkan beberapa ungkapan berikut. Jadi ini adalah ungkapan untuk agreement-nya, ya. Yang pertama adalah I agree with you. Saya setuju dengan kamu. Nah, yang kedua adalah I do. I do itu berarti saya setuju, ya. Nah, yang ketiga adalah that's good idea. Itu adalah ide bagus. Jadi kalau kita mengatakan that's good idea, that's a good idea, itu adalah ungkapan rasa setuju kita kepada pendapat orang lain. Selanjutnya, that sound good. Itu bagus atau itu pernyataan yang bagus. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita setuju dengan pendapat orang lain tadi. Yang keempat adalah I know what you. Ya. Terus selanjutnya I agree to do so. Atau I agree with you. Sama juga ya, berarti itu setuju. Terus selanjutnya I don't have any objection to it. Saya nggak ada bantahan dengan pendapat kamu. Berarti setuju, ya kan? Selanjutnya I'm with you. Itu juga setuju. Selanjutnya that is true. Itu benar, berarti setuju kan? Terus selanjutnya there is no doubt about it. Tidak ada bantahan dengan ini, berarti dia setuju. Selanjutnya I agree entirely. Saya setuju dengan kamu. I'm of the same opinion. Saya pendapatnya sama dengan kamu. Itu juga setuju. I have the same opinion. Itu juga setuju. Nanti saya akan berikan tanda. Oke, selanjutnya beberapa ungkapan disagreement atau ungkapan yang tidak setuju. Jadi kita bisa menyampaikan kalau kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, jadi bisa kita ungkapkan dengan ungkapan seperti ini. I don't agree with you. Atau I don't agree. Atau I don't agree with your idea.
Jadi sama seperti itu ya. Atau selanjutnya I totally disagree. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat kamu. Jadi itu artinya selanjutnya your opinion was in complete contradiction to. Jadi pendapat kamu itu sangat kontradiksi atau sangat berlawanan, tidak setuju. Jadi seperti itu. Selanjutnya I refuse. Saya menolak dengan pendapat kamu. Selanjutnya I have different opinion. Saya memiliki pendapat yang berbeda dengan kamu. Itu juga tidak setuju. Selanjutnya I don't think so. Saya tidak setuju. Saya tidak berpikir seperti itu. Berarti dia tidak setuju. Selanjutnya I'm not so sure. Saya tidak begitu yakin. Ya. Selanjutnya I have different opinion. Ya, itu sama tadi seperti tadi. Selanjutnya I'm sorry but I disagree with you. Maafkan saya, tapi saya nggak setuju dengan kamu. Jadi itu ungkapan tidak setuju. Selanjutnya I cannot agree with your idea. Saya nggak bisa setuju dengan pendapat kamu. Jadi itu kalau kita ingin menyampaikan nggak setuju dengan pendapat seseorang, ucapkan I cannot agree with your idea. Saya nggak setuju dengan pendapat kamu ya. Selanjutnya I'm not sure about it. Saya nggak yakin dengan itu. Itu juga tidak setuju. Selanjutnya I'm of different opinion. Itu juga nggak setuju. Dan yang terakhir adalah that is not always true. Itu tidak selalu benar. Jadi kita nggak setuju dengan pendapat itu. Ya. Oke, supaya adik-adik biar lebih jelas lagi, saya akan memberikan contoh dialog yang dimana dialog tersebut ada ungkapan agreement-nya dan ada ungkapan disagreement-nya. Oke, berikut dialognya. Dialog ini terjadi antara si Andre dan si Rahma. Si Andre mengatakan, "What do you think about math?" Si Rahma menjawab, "Actually, it is very easy to learn. Do you think so?" Jadi si Rahma itu menanyakan sependapat atau enggak dia dengan pendapat si Rahma tadi. Si Andre tadi sependapat dengan si Rahma atau enggak. Dengan si Rahma mengatakan, "Do you think so?" Terus si Andre mengatakan, "I don't think so." Berarti si Andre itu menyatakan dia tidak setuju atau tidak sependapat dengan si Rahma tadi. Dengan ungkapan I don't think so. Ingat ya, I don't think so itu adalah ungkapan disagreement. Ungkapan tidak setuju. I don't think so. I have trouble when I study about it. I always get bad score, kata si Andre. Terus Rahma menjawab, "If you will get good score, you have to practice exercise every day," kata si Rahma. Terus si Andre menjawab, "I'm with you." Nah, I'm with you itu adalah ungkapan agreement, ungkapan rasa setuju. Ya. Selanjutnya, I'm with you, but I do not have friends to discuss together. Jadi itu dialognya. Jadi ingat, Kak, ungkapan tidak setujunya tadi diucapkan oleh si Andre, I don't think so. Nah, ungkapan rasa setujunya juga diungkapkan oleh Andre di kalimat terakhir, I'm with you. Itu ungkapan setuju. Jadi itu dialognya, ya. Ya, supaya adik-adik biar lebih paham tentang agreement dan disagreement, berikut ada 4 soal tentang agreement dan disagreement. Tolong dijawab supaya adik-adik bisa lebih paham lagi. Okay, these are the question about agreement and disagreement. Please answer this question by write down in your exercise book. Ya, tulislah jawabannya di buku latihan adik-adik semuanya ya, atau di kolom komentar. Oke, pertanyaan nomor 1, ini dialog antara Maria dan Naila. Maria and Naila. Maria say, "I think I will take the blue one." And Naila answer, "Blah blah blah, it's look nice on you." Jadi, adik isi di bla 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 tadi, ya. Oke. Pilihan jawabannya adalah yang A, I guess not. B, I agree with you. C, I couldn't agree more. D, I don't think so. Jadi pilih salah satu jawabannya. Selanjutnya soal nomor 2. Soal nomor 2 ini juga tentang dialog. Tentang dialog antara Tiara dan Mira. Jadi Tiara berkata, "The government plans that distance learning will be applied for
applied permanently. What is your opinion? Mira answer, blah blah blah. It is not good solution for us. It is not effective learning, especially for student in remote area. Jadi pilihan jawabannya A. I don't agree. B. I agree. C. I'm on the opinions. And D. I don't have any plan. So please answer this question by choosing the option among A, B, C, or D. Next, number 3. This is the dialogue between Anne and Gary. Anne answer. Anne say, the government will give students free internet data for distance learning next month. Gary answer, oh, that sounds good. Blah blah blah, as it will lighten the burden of parents in buying internet data for their children learning. Okay, the options are A. I absolutely disagree. B. I strongly agree. C. It's hard to do. And D. Let's wait and see. So please choose among A, B, C, or D. Next, the last question for the number of 4 between student 1 and student 2. This is the dialogue 2. Student 1 say, teachers should give many tasks to students in learning from home programs. Student 2 answer, blah blah blah, because it will fulfill our time by doing many tests, then wasting time to play game. So the options are A. I don't have any idea. B. It's up to the teachers. C. I'm on your side. And D. I don't agree at all. So please choose the best answer among A, B, C, or D. Oke, selamat bekerja adik-adik. Semoga adik-adik pintar dalam berbicara bahasa Inggris atau menguasai teorinya. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk membagi video ini kepada teman-teman adik-adik supaya kita bisa pintar bersama-sama. Think smart and please study hard at your home, and repetition is useful for you to improve your English. And finally, I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.